orang, bayangkan kalau menteri saya bersaing atau tidak baik tidak dengan gubernur saya dengan wali kota lainnya, rakyat diberikan suguhan yang tidak baik. Kalau begini kayak bukan petugas partai ya kalau gini. Beda. Beda ini kayaknya. Petugas partai, Bang. Awalnya kayak kita harus highlight yang tadi soal indikator kepala daerah, keberhasilan seorang kepala daerah tadi, biar takutnya kita lupa nih. Yang tadi 6 itu, kan sekarang ini lagi isu kita kan soal PHK. Sudah mencapai 200 ribuan lebih ya. Ya. Nah, ini masih semester semester pertama 2025. Masih awal loh. Dan kemungkinan akan tambah lagi, ditambah investasi ormas yang udah makin mengancam itu. Dan ditertibkan, tapi kayak menurut kita simbol aja dihancurin. Dari sekian ribu paling satu yang dihancurin. Setelah itu kita takut akan cuma sekedar masyarakat seneng aja. Nah, bagaimana di Surabaya mengelola investasi PHK supaya tidak makin bertambah? Jadi di Surabaya itu tadi saya sampaikan, Bang, saya punya data terkait dengan KTP Surabaya. Maka tugas saya itu adalah menggerakkan dan membantu orang Surabaya. Maka ketika ada yang masuk Surabaya, dia bukan orang Surabaya, tapi berpindah KTP-nya tahun 2022, maka saya berikan bantuan selama 10 tahun. Karena Surabaya ini gratis semua, Bang. Sekolah gratis, kesehatan gratis. Akhirnya semua pada pindah Surabaya. Terus gimana nasib orang Surabaya? Yang awalnya dia dapat bantuan 1.000, agar lepas dari kemiskinan, tiba-tiba harus saya bagi jadi 500. Dengan orang baru itu yang orang baru. Dengan pendataan. Maka dengan data itu saya ketika ditanya, kenapa nggak kamu bantu? Ini orang baru masuk, gimana nasib orang Surabaya yang awal? Itu awal yang kita lakukan. Apa yang kita siapkan hari ini? Maka kita berkolaborasi dengan orang-orang yang baru pindah tadi. Kita kolaborasi. Awalnya dari mana sih? Oh, dari Gresik. Kita kan koordinasi dengan Gresik. Oh, dari sini harus bagaimana nih? Ini yang kita lakukan. Apa yang saya lakukan hari ini? Kami membentuk kampung madani. Jangan pernah harap akan tercapai kebahagiaan di kota itu, akan tercapai kesejahteraan di kota itu, kalau yang kaya tidak pernah membantu yang tidak mampu. Maka diajarkan di agama Islam, mohon maaf saya kan muslim ya, taunya saya muslim, yang lainnya pasti juga. Maka diajarkan dalam agama Islam itu, setiap orang wajib mengeluarkan zakat. Dan mengeluarkan sodako kalau di luar zakat kalau mampu. As-sodako tu tarudul bala. Sodako itu menghindarkan kita dari bala, dari bencana gitu. Nah, ketika orang-orang yang mampu tadi itu menyisihkan hartanya melalui sodako dan zakat, maka itu saya katakan kampung Pancasila. Kampung Madani. Kalau dalam Islam, kalau dalam ini kampung Pancasila. Pancasila itu kan intinya dari sila ke-1 sampai sila ke-5 kan saling membantu dan gotong royong. Di Surabaya sudah terbentuk kampung Pancasila, di mana orang yang mampu itu membantu orang yang tidak mampu. Jadi ada yang tidak sekolah, ada yang tidak bisa makan, dibantu oleh orang yang mampu. Jadi orang yang mampu tadi per bulan menaruh uang. Naruh uang, dikelola sendiri untuk membantu orang yang tidak mampu. Bahkan ada di kampung di Surabaya, ini yang mereka itu di kampungnya sudah kaya semua, uangnya tetap kumpul, diberikan kampung sebelah. Ini yang kami gerakkan. Jadi buat saya, keberhasilan pemerintah itu, keberhasilan kepala daerah seperti saya wali kota, itu adalah ketika bisa menyadarkan dan mengedukasi ini. Salah satunya adalah, saya hari ini bergerak, maka orang miskin yang ada di kampung itu saya kumpulkan. Saya akan membuka sebuah toko kebutuhan pokok. Dan saya bilang ke orang kampung-kampung sana, kamu jangan beli di tempat lainnya. Belilah kamu di orang yang ini. Toko sebelah. Kenapa? Ketika kamu meninggal, maka yang menyiapkan keranda kamu menuju ke tempat pemakaman adalah tetangga kamu. Kalau kok bisa ada tetangga yang miskin, kita akan lewati. Itu yang kita gerakkan. Dan alhamdulillah berjalan sekarang. Dan ini yang ingin saya bentuk sampai akhir tahun. Dan saya ingin mengatakan lagi bahwa kekuatan Surabaya itu bukan wali kota. Kekuatan Surabaya itu adalah rakyat Surabaya. Arek-arek Surabaya. Ketika ini bergerak, maka orang mampu di Surabaya, ketika ada perputaran 500 T di Surabaya, ketika perputaran uang di Surabaya ini, dari seluruh, karena Surabaya ini Indonesia Timur, itu ketika kita bisa manfaatkan, maka secara otomatis akan mendapatkan dampak di Surabaya. Yang terjadi biasanya adalah, mohon maaf, ketika ada hotel, ada apartemen, ada
bisa nggak mereka ini menghasilkan dampak positif kepada warganya. Maka di Surabaya saya meminta ketika ada yang namanya rumah makan, maka saya tanya, kamu butuh sayur apa saja? Hargamu dapat berapa? Karena pemerintah ini wajib tahu neraca komoditi yang dibutuhkan di daerahnya masing-masing. Saya kunci, saya tanya, dapatnya harga berapa? Nah, saya buat kelompok di Surabaya. Saya buat kelompok di Surabaya, orang miskin, orang yang tidak mampu tadi, saya minta kamu ambil di sini. Kamu ambil di sini, harganya sama seperti kamu ambil. Maka tugas saya adalah membantu ini. Kalau mereka tidak mau, saya cabut izinnya. Tapi juga tidak viral juga lah, jangan sampai diramaikan begitu. Karena buat saya itu yang harus saya lakukan. Sehingga inilah yang namanya tidak kapitalis. Sehingga yang mampu membantu yang lemah, dan itu diajarkan dalam agama apapun yang ada di Indonesia. Dan kita harus mengingatkan itu kembali. Super eri emang ini ya. Ini konsep zakat itu ya. Kenapa konsep zakat? Konsep zakat. Kenapa harus viral ketika mengerjakan pekerjaan yang kita dibayar untuk itu? Gitu. Karena satu itu, Mbak. Yang kedua, ketika ini akan viral, itu akan membuat gaduh. Ada yang merasa, oh saya kok disuruh mengeluarkan uang, ada yang tidak. Bahkan yang pertama kali ketika saya menyampaikan ini, fitnahnya besar, Bang. Disampaikan, wali kota Surabaya meminta iuran, memaksa warga 200.000, begitu. Padahal waktu saya menyampaikan, seandainya saya, wali kota Surabaya, dan seluruh anggota DPRD ini, bisa mengeluarkan uang 200.000 per bulan, akan menjadi contoh oleh rakyat Surabaya yang mampu, maka akan sejahtera warga Surabaya. Tapi keluarnya berita, wali kota minta iuran. Nah, itu loh kalau jeleknya medsos, sehingga akhirnya gaduh. Makanya akhirnya saya bilang, kalau gaduh, maka tidak akan pernah tercipta kesejahteraan dan kebahagiaan. Karena gaduh, ada yang apa ya istilahnya mendukung, ada yang tidak. Akhirnya tidak jadi pro kontra, akhirnya tidak terjadi akhirnya. Tujuan kita yang apa? Tujuan aslinya malah. Tujuan aslinya nggak ke. Iya. Ke distrak. Cuma rame di medsos aja ya. Akhirnya pro kontra. Itu yang saya nggak mau gitu. Tapi dengan proyek Madani ini yakin Pak Wali Kota bahwa gelombang-gelombang kesulitan ekonomi itu akan teratasi. Termasuk dicerminkan dengan Gini rasio tadi ya, Pak. Ketika saya disampaikan keberhasilannya apa? Stunting dari 28,5 menjadi 1,6. Gini rasio turun menjadi 0,3. Dari sebelumnya berapa, Pak? 0,4. Oke. Terus kemiskinan dari 7, sekian itu menjadi 3,9. Pengangguran terbuka dari 9, sekian jadi 4, indeks pembangunan manusia kita naik menjadi 84. Pertumbuhan ekonomi kita sempat menyentuh 6. Melebihi nasional. Pertumbuhan ekonomi kita selalu di atas nasional di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Kita hari ini 5,75. 575 ya. Tapi kemarin sempat 6. Nah, ini berarti apa? Kalau pergerakan UMKM, pergerakan ekonomi itu tumbuh, maka ini pasti akan ramai, Pak. Ini kan biasanya orang-orang Pemda itu begini. Contoh nih, ada kejurnas slalom. Kita punya tanah, mau dipakai. Kita pasti berpikirnya, PAD kita berapa yang dapat? Diberikan mahal. Gitu ya? Disampaikan mahal. Saya bilang kebalik. Kalau kita sewakan mahal, maka sejatinya uang itu kan masuk ke kita sebagai PAD kita kan. Contoh nih, saya slalom, saya sewakan 100 juta umpamanya. Maka PAD kita itu masuk 100 juta ke saya. 100 juta yang saya gunakan untuk orang miskin, untuk berapa orang sih untuk orang miskin? Untuk berapa sih untuk UMKM? Tapi ketika saya buat harga ini cuma 20 juta, maka berapa orang yang datang ke Surabaya? Berapa hotel yang bergerak? Ketika ada slalom di situ, saya buat UMKM saya jualan, berapa UMKM yang bergerak? Berapa nilai yang bergerak? Itu yang saya rubah sekarang mindset di pemerintah daerah di kota Surabaya ini. Gak begitu cara kerjanya. Maka saya berubah itu. Maka yang tadi saya jenengan sampaikan yakin karena saya lihat pengurangan ini sudah turunnya tajam. Itu saya lakukan baru tahun 2022 loh. Ini baru 3 tahun ya. 22, 23, 24, 3 tahun. Iya 3 tahun. Maka saya yakin ketika ini sudah. Nah ini maksud saya kenapa saya nggak mau saya munculkan dulu. Saya lihat apa yang saya kerjakan, ternyata indikatornya sudah turun drastis. Baru saya jalankan hari ini. Kalau ada yang mau mencontoh silakan, mau apa. Bayangkan kalau saya lakukan dulu, terus ternyata 3 tahun berikutnya atau 1 tahun berikutnya orang tanya, Surabaya ini turun nggak stuntingnya? Matilah kita. Akhirnya gaduh memberi contoh yang tidak baik. Jadi saya takut gitu. Jadi jangan viral, tapi indikator yang itunya semuanya
Belum ada. Baru saya ingin itu dulu, baru ternyata cara kerja ini bisa saya terapkan, baru saya terapkan. Indikator satu lagi Pak Wali. Pak Wali sering diundang ke Jakarta. Karena data tadi menunjukkan ini kerjaan bukan karena viral gitu kan. Iya kan? Ya ini kan dibuat MOU. Iya. Artinya jadikan contoh Kita berharap semoga pemerintah pusat melihat kinerja gubernur, wali kota, bupati itu bukan dari seberapa banyak viewers yang dia lihat, tapi indikator yang tadi itu. Yang jelas-jelas. Tapi saya yakin semua wali kota, semua gubernur, semua kementerian pasti akan melihat indikator itu. Tapi lihat itu. Iya. Mas Gaib, apakah like setara coblosan? Cak terakhir 2029 gimana nih? Saya nggak berpikir. Karena saya berpikir itu target saya di tahun depan itu sudah semua kampung menjadi kampung Pancasila. Dan kita sudah kemiskinan, karena target saya itu kemiskinan harus di bawah angka 2. Juga terkait dengan stunting di bawah angka 1. Itu yang kita lakukan. Tapi saya itu jadi sulit, Bang, untuk mencapai angka itu. Karena apa? Surabaya kan urbanisasi, orang masuk. Betul. Jadi ketika saya tanya BPS itu bertanya, ketika dia survei, tanya, kamu orang mana? Bukan orang Surabaya. Tapi kamu tinggal di Surabaya, iya. Mau jadi orang Surabaya, iya. Itu sudah dianggap sebagai orang Surabaya. Makanya yang saya katakan tadi angkanya itu 0, angkanya 2, itu adalah KTP Surabaya yang sejak tahun 2022 ke bawah. Karena kalau saya bicara tahun 2022 ke atas, maka saya tidak akan pernah bisa. Karena semua orang hari ini ingin masuk Surabaya. Kemarin yang sempat viral, mohon maaf, yang ada anak disabilitas yang di sininya jual pisang. Ya. Itu viral di Surabaya. Mana wali kotanya tidak hadir, katanya kota layak anak. Dia itu ternyata baru masuk di kota Surabaya. Baru masuk viral, saya ke rumahnya, saya tanya, kenapa ibu kok pindah Surabaya? Bapaknya stroke, Pak. Karena Pak, mohon maaf Pak Wali, karena saya di kota asal saya tidak mendapatkan pengobatan gratis. Saya dengar di Surabaya gratis, saya masuk ke sini. Bayangkan. Tapi saya bilang sama orang Surabaya, apakah saya harus jadi malaikat untuk menolong orang ini dengan anggaran Surabaya, sehingga anggaran yang saya gunakan untuk orang Surabaya yang semula 1.000 turun menjadi 800. Akhirnya orang Surabaya baru sadar. Tidak bisa lihat di medsos, lihat di konten, itu akhirnya mengatakan, oh ini tidak kemanusiawi. Oh ini ternyata gagal. Tidak. Oh ini ternyata berhasil. Tidak. Medsos tidak menceritakan apa di balik itu. Seperti yang tadi anak disabilitas tadi. Ketika orang Surabaya saya sentuh hatinya, saya tanya, saya berikan bantuan semuanya. Kalau sekarang orang 1.000 datang ke Surabaya, saya berikan bantuannya. Mau nggak orang Surabaya yang semula dapat 1.000 saya berikan ke sana? Nggak mau orang Surabaya akhirnya. Oh begitu Pak Wali, ternyata bukan orang Surabaya. Jadi hari ini saya tuh sering dengan orang Surabaya tanya, Pak ada kejadian begini, jenengan maunya gimana? Oh jangan Pak Wali ya. Saya sering komunikasi itu, sehingga akhirnya tidak gaduh. Makanya saya berikan pembelajaran waktu itu medsos yang anak disabilitas itu. Karena orang tuanya sendiri yang bilang, saya di tempat saya nggak mendapatkan gratis, saya nggak kuat Pak Wali, saya akhirnya pindah ke Surabaya dengan berharap dapat diobati gratis. Itu tanda berarti Pak Wali skupnya harus ditingkatkan lagi, bukan cuma di Surabaya. Boten, ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya setiap apa yang di medsos itu tidak selalunya dipandang dari mata itu menjadi sebuah kesimpulan. Tapi ada di balik, sebelum ada apa ceritanya, maka barulah tarik sebuah kesimpulan. Tidak dilihat langsung disimpulkan. Nah, makanya Pak Wali di sini biar semuanya makin terang. Makin terang, supaya kita bikin terang. Kita bikin terang. Kalau di medsos itu kan masih misteri. Iya, karena saya kemarin dihajar habis di medsos yang seperti disabilitas tadi. Ternyata setelah tahu orang Surabaya malah, oh Pak Wali bener. Itu pengalaman saya ya. Oh ternyata tadi saya bilang medsos ini bisa memfitnah orang masuk neraka pertama kali, bisa menjadikan masuk surga pertama kali. Jadi tergantung pengguna medsosnya saja. Tapi semakin maju Surabaya, resiko untuk orang luar Surabaya datang kan makin banyak Pak Wali. Alhamdulillah ketika saya sudah punya data ini, maka ketika itu ada yang masuk, maka kan saya bisa rekap. Ini baru masuk Surabaya, asalnya mana, saya akan sampaikan ke gubernur. Untuk bagaimana koordinasinya, gimana mengatasi pendatang ini. Karena kami tidak mungkin mengatasi sendiri ini. Betul. Saya hari ini, Mas, mohon maaf, kami sudah kerjasama dengan daerah Blitar. Saya punya neraca komoditi. Berapa sih kebutuhan telur saya? Satu Surabaya dalam waktu 1 tahun.
berapa sih saya butuh beras? Maka saya kerjasama dengan Blitar. Kerjasama dengan Blitar itu MOU, maka saya ambil telur kamu sekian ton setiap bulan. Ada sanksinya kalau saya nggak mengambil telur itu. Sanksinya apa? Tapi Blitar juga ada sanksinya kalau dia tidak menyiapkan telur itu. Sehingga semua hotel, semua tempat makan itu harus mengambil telur dari saya. Untuk saya ambil dari ini. Harapan saya apa? Saya mencegah urbanisasi. Kenapa mereka itu datang ke Surabaya? Karena mereka tidak ada pekerjaan. Kenapa tidak ada pekerjaan? Karena tidak ada kepastian yang membeli telur. Termasuk saya beli beras. Saya kerjasama dengan Gresik. Harapan saya tidak orang Gresik tidak ke sini. Karena pemuda-pemuda Gresik ketika mengerjakan padi itu tidak ada yang beli. Maka saya bilang, ini loh kebutuhan Surabaya. Surabaya itu punya, umpamanya nih, ada merek sekian, siapkan. Saya akan ngambil dari sana. Dan ini harus dilakukan oleh kepala daerah. Ketika tidak mengambil harus disanksi. Tapi ketika dia tidak menyiapkan, maka tidak ada disanksi. Tapi apa kelebihannya? Mereka bisa tahu, Bang. Saya butuh sekian puluh ton umpamanya. Maka Gresik akan menyiapkan lahan itu sekian untuk memenuhi kebutuhan saya. Maka bisa beli pupuknya di depan. Ketika pupuk naik, dia nggak ikut naik kan? Ketika kemudian nggak ikut naik kan? Sehingga dia sudah stuck, berhenti. Makanya itu yang harus kita lakukan di awal, di depan. Tidak ikut harga naik akhirnya. Kenapa petani itu ketika naik ikut naik? Karena dia tidak bisa tidak punya keberanian menyetok pupuk untuk memenuhi kebutuhan saya. Dan ini kalau kepala daerah ego, kepala daerah saya ingin menunjukkan bahwa saya itu yang paling baik, orang saya ini paling, akhirnya kita ego. Egonya akhirnya kita menunjukkan kepintaran kita sendiri-sendiri. Menunjukkan padahal kita ini diberikan amanah ini untuk mensejahterakan masyarakat kita. Berarti apa maksud saya? Saya ingin semua kepala daerah duduk bareng, ayo sama-sama begini. Tidak usah menunjukkan, saya tidak ingin menunjukkan akhirnya, oh ini loh Eri, ini harus begini. Akhirnya tidak jadi lebih baik. Tapi kalau kita bisa duduk bersama dengan kepala daerah lainnya, Eri kamu punya apa? Aku punya ini. Gresik punya apa? Punya ini. Kita beli ya, tukar ya. Loh betapa indahnya hidup ini gitu. Jadi tidak ada kepala daerah itu persaingan, tidak ada kepala daerah itu ditunjukkan siapa yang lebih baik. Kalau buat saya yang lebih baik ya rakyat saya. Koordinasi dengan Bu Gubernur alhamdulillah ya? Alhamdulillah. Ini mikirnya udah satu wilayah Jawa Timur. Ya kan? Ya karena Bu Gubernur itu juga begitu. Jadi kita juga diskusi begitu. Iya. Inspirasi banget memang. Jadi diskusi terus kita. Tapi makanya kita jalan antar daerah di Surabaya. Karena buat saya Bu Gubernur, Pak Menteri itu adalah satu garisan tegak lurus buat saya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Surabaya. Kalau dilihat orang, bayangkan kalau menteri saya bersaing atau tidak baik tidak dengan Bu Gubernur, saya dengan wali kota lainnya, rakyat diberikan suguhan yang tidak baik. Kalau begini kayak bukan petugas partai ya kalau gini. Beda ini kayaknya. Petugas partai, Bang. Karena gini, biasanya mohon maaf ya. Ini diskusi aja nih. Sebenarnya ada yang penjelasan yang terkait petugas partai yang tidak ada yang salah mengartikan sebenarnya. Semua orang ketika masuk ke dalam partai itu akan menjadi kader partai namanya. Partai apapun pasti dia akan menjadi kader partai. Kader partai ada yang ditugaskan di legislatif, ada yang ditugaskan di eksekutif. Berarti ada yang ditugaskan menjadi kepala daerah, ada yang ditugaskan menjadi DPRD. DPR ini kader partai kan namanya. Setiap partai itu memiliki ideologi. Maka bagaimana setiap orang ini menjalankan ideologi partai ketika dia menjadi kader partai yang sudah yang menjadi kepala daerah atau menjadi DPRD. Ketika dia menjadi kader partai menjalankan ideologinya, maka dia adalah petugas partai untuk menjalankan ideologi. Jadi bukan petugas partai itu bukan petugas disuruh A, disuruh B, bukan. Petugas partai itu adalah ketika dia sudah menjadi kader partai yang diamanahkan menjadi kepala daerah, sudah menjadi kepala daerah, maka tugas dia adalah menjalankan ideologi partai untuk dijalankan kepada masyarakat. Sehingga dia disebut petugas partai. Karena tidak mungkin menjadi kepala daerah, tidak mungkin menjadi DPRD kalau dia tidak melewati partai. Benar. Betul Pak ya? Maka itulah kader partai. Setelah kita jadi kader partai menjadi kepala daerah, maka kita harus menjalankan ideologi partai. Berarti itulah namanya petugas partai. Bukan petugas itu bukan partai suruh A, jalan A, petugas B, bukan menjalankan ADART dan menjalankan ideologi. Kalau saya begitu, Bang. Benar, cocok udah. Makin terang ini. Makin terang. Ada gambaran lain tentang sosok pemimpin dari daerah. Dan tadi
jangan hanya satu itu gitu. Ada yang lain gitu. Katanya di Surabaya gorong-gorong ditutup semua. Udah, nggak boleh orang masuk. Nggak boleh orang masuk. Tadi saya setuju tadi Cak Eri bilang bahwa memimpin daerah memang tidak bisa one man show karena yang dibentuk adalah sistem. Jadi ketika selesai nih, yang ini udah rapi. Iya. Gitu. Emang ada yang one man show? Hah? Jadi yang ngomong. Oke. Saya Andisa Dasuki. Saya Gahi Parto Sigit. Saya Pung Purwanto. Terima kasih. Makasih. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun, Bang. Matur nuwun, Mas. Sudah hadir dibikin terang.